Ibarat Allah yang kami muliakan, sesungguhnya Makkah, Madinah hari demi hari mengalami hal-hal yang aneh-aneh. Makkah, sekitarnya, dan seluruh Arab Saudi dikerubungi oleh serangga-serangga, oleh jangkrik-jangkrik hitam, oleh belalang-belalang yang sangat banyak. Mana pernah ada fenomena seperti ini, sehingga Masjidil Haram sendiri kewalahan. Puluhan ribu pekerjanya kesulitan untuk membersihkan jangkrik-jangkrik ini. Rumah-rumah penduduk bagaikan dibungkusi oleh jangkrik-jangkrik ini. Kita ingat apa yang terjadi dengan Fir'aun laknatullah alaih sebelum dia ditimpa oleh Allah dengan azab yang sangat dahsyat. Belalang yang sangat banyak, kodok, ulat-ulat berdatangan ke negeri Mesir, khususnya ke istana Fir'aun. Setelah itu Fir'aun dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala beserta seluruh perangkat-perangkat dan elemen-elemen kekuatan-kekuatannya dan kekuasaannya. Ibarat Allah yang kami muliakan, Muhammad bin Salman, pangeran putra mahkota Arab Saudi, mengambil alih tampuk kekuasaan dari putra mahkota Pangeran Muhammad bin Nayef, di mana dia yang dinobatkan oleh Raja Salman sebagai raja setelahnya. Setelah dirampas, Arab Saudi dirubah 180% oleh Muhammad bin Salman. Dan sekarang Arab Saudi menjadi negara liberal. Arab Saudi menjadi negara sekuler. Musik dihalalkan, wanita-wanita diberikan kebebasan. Kemudian pariwisata dibuka dan konser-konser musik diadakan, bioskop-bioskop diadakan di mana-mana. Ulama-ulama ditangkapi, dijebloskan ke dalam penjara-penjara. Siapa yang kritis? Kalau seandainya ada media-media yang berani mengkritik sedikit saja, maka pemiliknya, aset-asetnya dibukukan semuanya, dan orang ini dijebloskan ke dalam penjara. Jamal Khashoggi di Turki dimutilasi. Dunia mengecam apa yang dilakukan oleh kerajaan Arab Saudi terhadap wartawan senior dunia ini yang berasal dari Arab Saudi, yang kritis terhadap Arab Saudi. Barometer akhir zaman bukan Indonesia, bukan Cina, bukan Asia Tenggara, bukan Afrika, bukan Eropa, bukan Amerika. Barometer akhir zaman adalah Arab Saudi. Di situ ada Mekah dan Madinahnya. Maka semua hadis-hadis yang kita baca tentang akhir zaman bisa kita berkaca di sana. Ibarat Allah yang kami muliakan, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kiamat tidak akan terjadi sampai Sungai Efrat. Sungai Efrat ini satu di antara 3 sungai terbesar di Timur Tengah. Sungai Nil, Sungai Tigris, dan Sungai Efrat. Sungai Efrat ini sumbernya dari Turki, lehernya Suriah, bodinya Irak, dan ujungnya Iran. Nabi berkata, kiamat tidak akan terjadi sampai Sungai Efrat mengering. Bila ia sudah mengering, manusia akan datang ke sana berlomba-lomba karena ditemukan adanya gunung emas yang sangat besar dalam perut bumi Irak yang nanti akan muncul ke permukaan, dan manusia membawa senjata-senjata mereka. Dalam setiap 100 orang lelaki yang berperang di sana dengan senjata-senjata mereka akan mati terbunuh demi perebutan emas itu 99 orang, dan cuma 1 orang yang selamat. Mari kita dengarkan tanggal 12 Februari tahun 2013, New York Times, majalah bergengsi Amerika Serikat, merilis pernyataan resmi milik NASA bahwa peneliti dan ahli-ahli kami telah melihat Sungai Efrat telah susut airnya saat ini, kata mereka tahun itu ya, 2013 Februari, saat ini telah kering dan susut airnya 60%. Menurut para ahli dan pakar kami, air Sungai Efrat ini akan susut 100% tahun 2014. Benar, Maret 2014 sampai hari ini tidak ada satu tetes pun air yang mengalir lagi di Sungai Efrat di Irak. Dan yang mengejutkan, sebelum George Walker Bush atau George Bush diganti oleh Barack Obama, sebelum beliau diganti, George Bush berpidato. Pidato ini di depan Gedung Putih masih ada di YouTube. Apa kata George Bush? Satelit kita telah menangkap ada potensi emas yang sangat besar dalam perut bumi Irak. Amerika Serikat selaku polisi dunia akan memastikan emas ini aman dari tangan para penjahat-penjahat yang tidak bertanggung jawab. Apa yang dikatakan oleh George Bush? Apa yang dikatakan oleh George Bush? Sebenarnya mengungkap fakta hadis Nabi 1400 tahun yang lalu. Sungai Efrat mengering di Irak, ditemukannya gunung emas, dan manusia nanti akan berbondong-bondong datang ke sana membawa senjata-senjata mereka. April 2014,
Barack Obama tidak jadi menarik 135.000 pasukan daratnya yang menyebar di seluruh negara-negara Teluk. Tidak jadi ditarik ke Amerika. Padahal Amerika sudah tidak mampu membiayai personel-personel militer daratnya yang ada di negara-negara Teluk karena Amerika mengalami krisis keuangan yang sangat akut. Tapi dipaksakan untuk ngetem di sana. Bahkan Donald Trump memastikan ditambah lagi pasukan-pasukan menuju ke negeri Timur Tengah, khususnya ke Irak, dengan alasan memerangi ISIS dan lain-lainnya. Padahal Rusia bukannya tidak tahu, Cina bukannya tidak tahu bahwa Amerika sedang mempersiapkan jumlah gelombang pasukan yang besar untuk memperebutkan gunung emas yang ada dalam pribumi Irak saat ini. Ibarat Allah yang kami muliakan, apa yang digambarkan Nabi Muhammad tentang hadis-hadis akhir zaman, kita yang menyaksikannya. Rasulullah SAW berkata, apabila kalian menyaksikan, kalian sudah mengikuti Yahudi dan Nasrani sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga walaupun mereka melakukan hal-hal yang tidak masuk akal, kalian ikut-ikutan melakukannya. Hatta walau dakhalu juhra dhabbin tabi'tumuh, sekalipun mereka Yahudi dan Nasrani ini memasuki lubang-lubang biawak, kalian akan ikut-ikutan memasukinya. Nggak pakai akal. Maka apa yang digambarkan Rasulullah sekarang terjadi khususnya di Arab Saudi, sebagai negeri yang terkenal sebagai benteng Islam, benteng yang sangat memelihara norma-norma Islam. Sekarang Arab Saudi betul-betul sudah bablas kaum muslimin. Ibarat Allah yang kami muliakan, Nabi bersabda dalam hadis sahih Imam Muslim, diceritakan oleh Umar bin Khattab, ketika malaikat Jibril menjelma menjadi manusia dan bertanya kepada Nabi Muhammad, mata sa'ah, kapan kiamat? Nabi berkata, saya tidak tahu. Mungkin yang bertanya lebih tahu. Ternyata malaikat Jibril juga tidak tahu. Lalu malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad, akhbirni an amaratiha, tanda-tandanya. Maka Nabi berkata, kalau kamu mau tahu tanda-tandanya, saya spesialisnya. Dengar baik-baik. Antalidal amatu rabataha wa antaral hufatal uratal alata ri'asha yatatawaluna fil bunyan. Kalau engkau sudah menemukan suatu zaman, orang yang hidup pada zaman itu sebelumnya mereka kere-kere, miskin-miskin, mereka hanya pengembala ternak, mereka tidak beralas kaki saking miskinnya, tidak bisa beli sendal dan terompah. Mereka bertelanjang dada, yatatawaluna fil bunyan. Tiba-tiba mereka menjadi kaya raya dan sangat berkuasa. Lalu mereka saling berlomba-lomba dan berbangga-bangga membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi. Tersirat dalam pesan hadis Nabi ini berkata, jika zaman itu sudah kalian temukan, jarak masa kalian antara kalian dengan kiamat sudah sangat-sangat dekat. Apa ini boleh kerajaan Arab Saudi sekitar Masjidil Haram kita? Masya Allah, gedung-gedung tinggi pencakar langit yang mengagumkan dan memukau. Lihat Madinah Al-Munawwarah, Masjid Nabawi yang begitu agung, sudah bagaikan tenggelam dikelilingi hotel-hotel bintang 5 yang mewah-mewah, tinggi-tinggi dan besar-besar. Ibu kota Riyadh, ketika Raja Abdullah masih hidup, Pangeran Salman diangkat menjadi gubernur, memimpin ibu kota Riyadh. Oleh Pangeran Salman, ibu kota Riyadh disulap menjadi kota metropolitan ala Eropa, bahkan mengalahkan kota-kota besar Eropa. Jeddah dijadikan sebagai kota perdagangan dan pusat persimpangan Timur Tengah. Ini baru Arab Saudi. Lihat Kuwait, kota-kota besar di Kuwait mengalahkan semua alat pembangunan yang ada di Amerika, di Eropa dan negara-negara maju lainnya. Masya Allah, Kuwait belum apa-apanya dibandingkan dengan Bahrain. Bahrain lebih indah lagi, bangunan-bangunan lebih hebat lagi. Bahrain harus mengaku kalah dengan negara sebelahnya, Uni Emirat Arab. Di situ ada kota namanya Abu Dhabi, kota impian dunia, kota terhebat termewah nomor 1 di dunia saat ini. Dan Abu Dhabi harus mengaku kalah dengan kota sebelahnya, Dubai, pemegang rekor gedung tertinggi nomor 1 di dunia hari ini. Bukan di Tokyo, bukan di Hong Kong, bukan di Melbourne, bukan di Sydney, bukan di Prancis, bukan di London, bukan di New York, tetapi ternyata di Arab, yaitu di Dubai. Ketinggian gedung yang ada saat ini nomor 1 dunia namanya Burj Khalifah, 828 meter. Apakah persaingan ini sudah selesai? Belum. Di tepi Laut Merah, di kota Jeddah, saat ini sedang berlangsung pembangunan gedung tertinggi nomor 1 dunia yang akan mengalahkan rekor Burj Khalifah yang ada di Dubai. Kalau Burj Khalifah tingginya 828 meter, maka yang sedang dibangun ini namanya Kingdom Tower oleh orang terkaya nomor 1 di Arab Saudi, Pangeran Al-Walid bin Talal, menghabiskan dana lebih 120 triliun rupiah. Ketinggian gedungnya 1,2 kilometer. Dan Kuwait baru saja mengumumkan akan mendirikan gedung yang ketinggiannya juga melampaui angka 1 kilometer. Pangeran Muhammad bin Salman sudah mengumumkan kepada seluruh dunia dan membuka para investor sebanyak-banyaknya karena targetnya 2030 selesai membangun kota termewah, termegah, terindah, mengalahkan Abu Dhabi dengan gedung-gedung tertinggi di dunianya namanya NEOM. Di pinggir Laut Merah juga berdampingan dengan Yordania. Luar biasa, menghabiskan dana lebih 6.600 triliun. Dulu mereka miskin.
Mereka tidak punya apa-apa. Sekarang mereka kaya raya. Lalu mereka berlomba-lomba dan berbangga-bangga membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi. Jika bahasa itu sudah kalian temukan, jarak masa antara kalian dengan kiamat sudah sangat-sangat dekat.